rusuh, rusuh, rusuh. Rusuh, 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 rusuh. Jangan ada pelemparan, saya minta jangan ada pelemparan. Tenang, tenang, Pak. Bawa, mana? Bayan, dan itu sawah kami, ladang kami, laut kami. Kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan kalau saya kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti. Daerah kami dibilang legal. Pasti ditahan sama investor. Baik, di 16 titik itu ada berapa kira-kira ribu orang yang mendiami di situ kira-kira? 17.000, Bu. 17.000 orang ya? Iya. 17.000. Ya, Semuanya menolak. saya di kampung situ, Tanjung Banun, Kecamatan Galang, Ya. Sebulang. Semuanya menolak. Semua menolak. Semua menolak. Satu lagi yang kami khawatirkan, yang kami pertanyakan, kenapa tokoh-tokoh Melayu, pembesar-pembesar Melayu diam dengan isu ini? Iya. Ada apa? Lam mana lam? Mana LAM? Lam kami Mana organisasi-organisasi yang lain? Ini masa anaknya Ya, itu kami dia nih. sekarang ini dibiarkan Bu, Bukannya kami berjuang. daerah mana? Jadi itu, jadi intinya gini, orang Melayu itu sangat berbesar hati dan sangat menghormati siapapun tamu-tamu yang datang. Rusuh, rusuh, rusuh. 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 Rusuh, 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 rusuh. Balik kak. Cepat. Anak sekolah. Cepat pak. 3B kan. Anak sekolah balik bu. Iya Pak. Mana lagi? Ada lagi? Di mana bu? Balik, ayo balik. Ayo keluar. Siapa? Ayo keluar anak sekolah. Ayo balik. Sini. Balik ke rumah. Balik sekolah. Ini anak-anak dari mana? Sini sana sekolah pindah. Udah ke Batam, Pak. Mana bisa pindah? Balik ke rumah warga dulu. Ke rumah warga dulu kan? Bawa ke rumah warga dulu kak, dibawa. Pak Muslim. Nah, SD yang kena imbas. Kami mau mati-mati lah. Mau udah apa-apa. Kami sana aja lah. Anak-anak itu yang juga dinodong. Nah, SD yang kena imbas ya, sampai ke anak-anak SD. Itu tadi. Biasanya kan anak-anak ini
Anak-anak udah pada ketakutan. Anak-anak udah pada ketakutan. Anak-anak udah pada ketakutan. Sebagian udah ada yang terluka. Rapi. Jaga dia, kau cari komandan ini. Kasih makan sampai ada hilang. Ya, data. Lagi ke depan SMP lagi SMP. SMP masih ada. SMP apa? SMP Pak, SMP-nya gimana? SMP-nya Pak, gimana Pak SMP-nya? Ngapa baru kita tembak aja anak-anak semua? Ini kan harapan bangsa, masa anak sekolah semua. Anak-anak pada yang pingsan. Kenapa kita tembak aja Rudy tembak? Mengajar kali Rudy tembak. Anjing Rudy. Kurang stres habis. Tanggung jawab anak-anak itu, tanggung jawab anak-anak. Tanggung jawab anak-anak itu sana tuh. Anak-anak masuk maju pemerintah. Tolong Pak, kami ke Makassar Pak semua Pak. Memang ada kegiatan yang akan digunakan oleh BP Batam. Tentunya langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam mulai dari musyawarah, kemudian mempersiapkan relokasi, termasuk ganti rugi terhadap masyarakat yang mungkin telah menggunakan lahan-lahan ataupun tanah yang ada di situ, itu sudah dilakukan. Namun demikian, karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawarah mufakat tentunya menjadi prioritas. Sehingga kemudian masalah di Batam, di Pulau Rempang betul-betul bisa diselesaikan. Itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Ya, padahal SKH-nya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, ya, ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, ya, bukan hak guna usahanya, bukan hak, tapi proses, karena itu sudah lama kan, sudah belasan tahun orang di situ
tiba-tiba harus pergi misalnya. Meskipun menurut hukum kan tidak boleh karena itu ada hanya orang kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari. Terus yang kedua, di mana BTID pada waktu itu tanggalnya bulan saya lupa, artinya kurang lebih berapa tahun tuh? 5 tahun lah pembukaan kanal itu. Pembukaan kanal itu di mana saat itu Pak, kami masyarakat di bawah. Saya pamit dulu ya, tunggu Pak Camat. Pak, saya pamit ya. Di saat itu pembukaan kanal itu kami dibawain oleh pihak kepolisian mobil kanon, mobil tahanan, Dalmas. Wah, kami Tahun berapa tuh? Kurang lebih 5 tahun yang lalu lah. Ada gini dokumennya itu. Iya. Akhirnya dibuka kanal. Setelah dibuka kanal itu kami sudah mengadakan silanya, bukan perlawanan, tuntutan biar agar kami dibikinkan akses untuk jembatan ke pantai Pak. Ke pantai itu khususnya untuk nelayan kami yang mencari nafkah di pesisir pantai sepanjang pantai yang ada di kawasan Serangan Pak. Karena ini BTID ini bukan desa BTID Pak, ini adalah desa Serangan Pak. Bagian daripada kami Pak. Dia tidak boleh melepas begitu saja kami Pak. Harusnya hubungan antara BTID dengan Serangan itu adalah ya. Ya. Tetapi Pak, setelah itu adalah perjanjian tertulis Pak, di mana BTID itu diwakili oleh manajer Island Development-nya. Pada waktu saat itu Island Development Manager-nya namanya Pak Made Sumantra. Dan ada juga perwakilan dari pemerintah negara, itu adalah Dirjen Pak. Dirjen Kelautan ya. Dirjen Kelautan, TPRI Kelautan juga. TPRI Komisi 4. Perjanjian tahun berapa tuh? Itu dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun Dan lalu. pada waktu itu setelah itu ada masalah. ada masalah, dibuatlah di sana jenis perjanjian. Dari BTID akan membangun jembatan segera di depannya perusahaannya Blue Water untuk kepentingan baik itu nelayan kami yang akan berpergian ke pantai pesisir ataupun untuk keperluan untuk upacara adat Pak. Ritual itu untuk tolak bala itu setiap tahun kami lakukan itu Pak. Nah, sehingga ini jelas Pak. Terus surat itu Pak, perjanjian itu diabaikan Pak. Ini sama dengan jangankan kami masyarakat desa kami Pak, buat BTID tidak ada artinya Pak. DPR Komisi 4, Dirjen, itu saja dikubili Pak, dibohongi. Berarti dia itu mencederai daripada lembaga pemerintah, negara, simbol negara. Jadi sampai sekarang tuh nggak dibangun. Nggak dibangun Yang Pak. diminta oleh masyarakat itu adalah jembatan. Selain itu apa lagi? Jembatan untuk menghindar dan akses untuk ke pantai Pak. Bila mana masyarakat kami membutuhkan panen rumput laut, terumbu karang, itu Pak, mencari ikan, itu kan bagian daripada kebutuhan masyarakat kami Pak. Tapi kalau kebutuhan masyarakat kami itu tidak dipenuhi, lalu isi perut masyarakat kami siapa yang bertanggung jawab? Itu Bapak pernah pertanyakan nggak ke pihak BTID soal Kami sering berdebat Pak, sering kali kami berdebat Pak. Mungkin omongan kami ini tidak sampai ke telinga owner Pak. Kami ingin ketemu sama ownernya sebenarnya, biar artinya hati ke hati Pak, kita mau bicara Pak, kita mau sampaikan. Jadi seperti wilayah khusus utaranya Serangan Pak, di mana wilayah pantai itu kami pergunakan untuk upacara adat Pak. Itu adalah tempat pemelastian betara-betari kami Pak. Dan setahun sekali pun kita pergunakan dari desa adat itu untuk upacara memintar Pak. Di mana pantai itu ada bantuan jalan setapak Papeng itu dari pemerintah kota Pak. Dan sekarang ini sudah menjadi hancur lebur Pak. Bahkan pantai kami abrasi hilang Pak. Gara-gara BTID memikir tanggul sepanjangnya Pak, panjang sekali daripada kita. Tanggulnya dia itu tinggi, bagus, sedangkan kita hanya dikasih batu berserakan begitu saja Pak. Mungkin Bapak bisa sebentar melihat ke lapangan, bisa menyaksikan pantai Melasi, bisa Pak lihat secara kacamata Bapak langsung apakah omongan saya ini bohong apa bagaimana. Itu saja.